Swastiastu, salam sejahtera. Yang terhormat Ketua Yayasan Marlilu Estetik Sinar Pancasila Betul Kabupaten Melaka dan segenap staf Ketua Estetik Sinar Pancasila Betul, Ketua Senat dan para anggota Senat Estetik Sinar Pancasila Betul, Ketua Program Studi, staf pengajar dan seluruh sivitas akademika di lingkungan Estetik Sinar Pancasila Betul Melaka, para wisudawan, wisudawati, kepala LL Dikti bersama staf wilayah 8 Nusa Tenggara Timur, anggota DPD RI atau yang mewakili, Bapak Bupati dan Wakil Bupati Melaka, ya, para anggota DPR Kabupaten Melaka, Bapak, Ibu dan para undangan hadirin sekalian. Sebagai insan yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sudah sepantasnya kita mengucapkan syukur berlimpah karena dengan perkenanannya kita semua dapat hadir dalam keadaan sehat pada acara wisuda sarjana estetik Sinar Pancasila Betul hari ini. Kepada para wisudawan wisudawati serta keluarga yang menyertai, atas nama pribadi dan staf pengajar estetik Sinar Pancasila Betul, saya mengucapkan selamat serta turut berbahagia. Sivitas akademika dan hadirin sekalian yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini saya mendapat kehormatan untuk menyampaikan orasi dengan judul teks dan ekol teks kebataran atau kejagungan Buyuk Tutur Tetun Ehan, sebuah kajian ekolinguistik. Mudah-mudahan orasi ini berguna bagi kita dalam upaya memahami fenomena beragam leksikon tentang lingkungan bahasa, khususnya lingkungan bahasa ritual Batak atau Jagung di kawasan perbatasan NKRI Timor Leste secara lebih baik. Hadirin yang berbahagia, dalam kondisi masyarakat seperti sekarang ini, peran bahasa sangat penting dalam kehidupan manusia. Manusia dan bahasa merupakan dua hal yang bersifat koeksistensial, yakni keduanya tidak dapat dipisahkan, sebab manusia ada karena bahasa berfungsi untuk identifikasi diri, begitupun dengan bahasa ada karena manusia menggunakannya dalam proses komunikasi sehari-hari. Peran bahasa dalam kaitannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia dapat dilihat dari konsep langue dan parole, dua konsep kunci yang dikemukakan oleh Zauser 1959. Langue adalah totalitas fakta kebahasaan yang oleh Zauser disebut produk dan fakta sosial yang tersimpan dalam pikiran penutur. Parole adalah ujaran yang dihasilkan oleh penutur. Parole hanya dapat dipahami melalui pengkajian terhadap langue. Sejauh ini sudah cukup banyak ditemukan pustaka-pustaka yang mengkaji persoalan ekolinguistik. Namun penelitian tentang bahasa Tetun yang berhubungan dengan teks-teks kebataran atau kejagungan dalam lingkungan pertanian di Kabupaten Melaka belum pernah diteliti, baik peneliti lokal maupun peneliti luar. Padahal unsur-unsur leksikon atau kata-kata merupakan salah satu aspek atau subsistem kebahasaan yang sangat penting untuk pembinaan dan pengembangan bahasa itu. Nah, di samping itu, aspek-aspek yang lain, penelitian yang pernah dilakukan selain aspek-aspek ekolinguistik seperti morfosintaksis bahasa Tetun oleh Trobes 1993, suatu pemetaan berdasarkan teknik dialektomet dalam Sanda 2010. Mutayat
Yasa 1998, hubungan kekerabatan bahasa Roque Dalom dalam kajian linguistik historis komparatif. Soejarno 1992, sistem morfologi kata tugas bahasa itu. Keempat peneliti yang sudah dihasilkan oleh para peneliti semuanya mengkaji bahasa-bahasa minoritas Nusa Tenggara Timur dilihat dari tataran mikrolinguistik. Hadirin yang saya hormati, sebelum saya menyinggung tentang teori ekolinguistik, izinkan saya menjelaskan tentang cikal bakal ekolinguistik. Ekolinguistik dipandang sebagai lifestyle dibagi atas beberapa bagian. Yang pertama, bahasa sebagai ilmu. Linguistik adalah ilmu tentang bahasa, sebuah ilmu yang mengkaji, menelaah, atau mempelajari bahasa secara umum. Bahasa sebagai objek kajian linguistik adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh para kelompok sosial yang bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri. Bahasa memiliki ciri atau sifat sebagai berikut. Bahasa adalah sebuah sistem. Bahasa itu berwujud lambang. Bahasa itu bunyi. Bahasa itu bermakna. Bahasa itu arbitrer. Bahasa itu konvensional. Bahasa itu produktif. Bahasa itu unik di samping universal. Bahasa itu dinamis. Bahasa itu manusiawi. Dan bahasa itu sangat bervariasi. Sebagai ilmu bahasa, linguistik telah mengalami tahapan-tahapan perkembangan seperti ilmu lainnya. Tahap perkembangan yang dimaksud itu meliputi 3 tahap, yaitu tahap spekulasi, tahap observasi, serta tahap perumusan teori di dalam KR 2013. Prinsip dasar sejarah linguistik. Kata linguistik dalam bahasa Indonesia merupakan unsur serapan dari bahasa asing. Dikatakan serapan karena istilah linguistik sekarang kita kenal berasal dari bahasa Latin. Dalam bahasa Latin terdapat kata lingua yang memiliki arti yaitu bahasa. Akan tetapi penyerapan istilah linguistik di dalam bahasa Indonesia tidak secara langsung dari bahasa Latin. Pada tahun 1916, kumpulan materi Ferdinand de Saussure diterbitkan oleh para muridnya. Terbitan itu berjudul Cours de Linguistique Générale. Dalam buku yang ditulis dalam bahasa Prancis itu, konsep yang berhubungan dengan bahasa diungkapkan secara cermat dengan istilah yang berbeda-beda. Untuk mewadahi konsep bahasa secara umum dalam bahasa Prancis digunakan istilah langue. Istilah langue digunakan untuk mewadahi keuniversalan bahasa. Untuk menyatakan bahasa tertentu seperti bahasa Inggris, bahasa Prancis, Indonesia, bahasa Bali, dan lain-lain digunakan istilah langue. Istilah langue digunakan untuk mewadahi konsep-konsep yang berkaitan dengan sistem abstrak atau gramatika dalam bahasa-bahasa dan untuk menggambarkan realisasi penggunaan bahasa secara natural diungkapkan dengan parole. Dalam Arnawa 2008, keterkaitan konsep langue, dan parole tersebut di atas digambarkan secara visual seperti berikut, bisa dilihat di monitor slide. Nah, bagian ini merupakan model keterkaitan langue, dan parole. Ya, diadaptasi dari Arnawa tahun 2008. Yang ketiga, munculnya teori ekolinguistik, prinsip dasar dan sejarahnya. Kajian ekolinguistik pertama kali diperkenalkan oleh Einar Haugen dalam tulisannya yang berjudul Ecology of Language tahun 1972. Haugen lebih memilih istilah ekologi bahasa atau Ecology of Language daripada istilah lain yang berkaitan dengan kajian ini. Pemilihan istilah tersebut karena pencakupan yang luas di dalamnya
yakni pada pakar bahasa dapat bekerja sama dengan berbagai jenis ilmu sosial lainnya dalam memahami interaksi antar bahasa. Bisa dibaca di dalam Haugen dalam Field and Moghauer 2001 halaman 57. Yang berikut adalah teori dan metode dalam kajian ekolinguistik. Sebelum saya membahas secara rinci konsep ekolinguistik tersebut, izinkan saya menjelaskan beberapa hal penting terkait munculnya ekolinguistik, prinsip dasar dan sejarahnya. Ekolinguistik sebagai ilmu tentang kehidupan atau suatu yang hidup, niscaya dimensi biologis dan ekologis menjadi syarat mutlak bagi kehidupan bahasa-bahasa. Hak hadir dan hak hidup semua yang ada, termasuk hak hidup setiap bahasa atau languages right di lingkungan tertentu, sempit atau luas, negara, bangsa, semuanya itu layak dijaga, layak dikembangkan, layak dilestarikan tanpa ada dominasi dan hegemoni bangsa manapun. Hak hidup bahasa adalah perwujudan keberagaman di suatu lingkungan, luas ataupun sempit, besar ataupun kecil, yang memang harus dihormati dan dilindungi. Di dalam MBT 2013 halaman 23 sampai 29. Di dalam pengertian ekolinguistik sebagai sebuah pendekatan, dalam hal ini pendekatan ekologi terhadap bahasa-bahasa yang hidup di suatu kawasan. Pendekatan ekologi terhadap bahasa-bahasa mempertimbangkan jejaring hubungan yang kompleks antara lingkungan atau environment bahasa-bahasa yang hidup di lingkungan tersebut dan dengan penutur-penuturnya. Lingkungan di sini dimaksudkan sebagai adanya kenyataan ragawi atau fisik, biologis, dan lingkungan sosial. Definisi-definisi di atas tentang sebuah interaksi dan antara linguistik, ekologi perlu dikemukakan sebagai batasan pengertian yang digunakan definisi di dalam kristal. Ecolinguistic in linguistics and emphasis debating ecolinguistic analysis of ecology in biological studies in ways dan seterusnya. Di dalam pengertian tersebut, interaksi antara bahasa dan lingkungan budaya menjadi sangat penting. Di sini nilai keberagaman bahasa, hak-hak kebahasaan perorangan dan kelompok, kesadaran dan sikap tentang budaya komunikasi dan damai. Aspek teoritis dalam payung ekolinguistik yang di dalam kajiannya terutama menjadi teks-teks atau wacana-wacana selain leksikon-leksikon tentang lingkungan perlu dikerangkai sebagai konsep dan kerangka teori dialektika morfologi. Teori ekolinguistik didasari pada prinsip interaksi, interrelasi, interdependensi atau keberagaman atau kevariasian atau disebut dengan istilah lain diversity. Bentuk-bentuk interaksi antara lingkungan fisik dan lingkungan sosial atau bahasa dan kebudayaan dapat dilihat pada level interaksi leksikon-leksikon tersebut. Di sisi lain, bentuk keberagaman dapat dilihat pada tatanan-tatanan kebervariasian leksikon-leksikon dihasilkan oleh suatu bahasa tersebut. Dalam konteks ini, Bapak Ibu sekalian, dua parameter yang hendak dihubungkan adalah bahasa dan lingkungan. Ekolinguistik, bahasa dan lingkungan tergantung pada perspektif atau pandangan yang digunakan, baik itu ekologi bahasa maupun bahasa ekologi, saling keterkaitan.
dengan bahasa. Ekologi bahasa mempelajari dukungan berbagai sistem bahasa yang diperlukan bagi kelangsungan manusia hidup, seperti hanya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kediaman tempat bahasa-bahasa dewasa ini. Ekologi merupakan ilmu yang berhubungan dengan makhluk hidup di lingkungan, sedangkan ekolinguistik merupakan hubungan antara bahasa dan lingkungan.